Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini telah mengumpulkan kita di sini di tempat yang insyaallah berkah ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan panjang umur, tidak kekurangan sesuatu apapun. Alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana dengan berkat kehadiran beliau ke alam dunia ini kita sehingga mendapatkan agama Islam yang menerangi jalan kita dari jalan kegelapan kepada jalan yang terang lagi benar. Alhamdulillah. Sebelumnya ulun mewakili abah juga minta maaf atas keterlambatan hari ini datang. Minta maaf benar dari hati yang paling dalam karena maulah bagian datang sini menghadap belakangan pengawasan jangan-jangan ya kalau mulai jam asal sampai jam 5 menghadangi rumah. Kira-kira tadi berikan sudah orang pas aja pas saya hanya raja juga hampir contoh baca salawat benar contoh tadi abahnya datang kemana tadi bang? Nah ada abah ada urusan kenapa datang ulun tadi diamanani juga ketaluk dalam aja bang acaranya sebuting ketaluk dalam jadi mah ibadah tentang acara ini santai ya ulun nah pengendaraan anak mulik menjalankan gini santai aja. Ada pada di sini ada acara, seandainya ada acara pada di sini langsung gas sekolah di sini. Ini imbas itu acara di sana langsung di sini ulun. Ini ada anak buah yang menghadang juga gitu nah. Kalinya inilah yang terjadi. Kayak apalah? Ada lawas kan? Ya, pas. Apa nih? Ini suaranya ini bisa rasa. Aduh. Kedua. Rasa kali kemudian keluar kaknya tuh mungkin sebenarnya orang yang udah lagi nah jadi udah minta maaf dalam minta maaf minta reda orang yang buat biar berataan di sini amalnya saling kepada aja kita memberikan ini. Kalau kita dibanding apa pakai yang kita tarik itu nah. Alhamdulillah Allah minta maaf sekali lagi gitu. Jadi hari ini alhamdulillah kita diberikan Allah Taala umur sehat badan sehingga kita mau berkumpul di sini. Alhamdulillah mudah-mudahan kita selalu biasa dipanjangkan Allah Taala umur kita, disehatkan segala badan kita dan dimudahkan segala urusan kita, urusan dunia dan urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita hari ini senantiasa kita segala hidup di dunia ini kada pernah lepas daripada mengalahnya qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini kalau datang ke majelis hari ini itu sudah ketentuan Allah taala. Kita duduk di sini kalau menghadiri gurunya sejam yang datang ini itu adalah ketentuan Allah taala juga. Sebagaimana yang telah disebutkan, kaca aja kita tahu berataan sudah apa Allah Taala itu mengaturkan lawan umatnya ada ketentuan yang sudah dipastikan, ada ketentuan yang akan kawan diubah. Contohnya ketentuan yang sudah Allah Taala pastikan yang kada kawan lagi diubah Tuhan tiap hari ini alami. Apa? Menghadiri guru sejam. Nah itu artinya apa? Ketentuannya sudah kada kawan lagi diubah. Ada biasa gitu ya. Sejam. Amunnya ketentuan yang Allah Ta'ala kalau ubah, contohnya adalah keinginan kita di masa depan. Contohnya kita hidup di dunia ini hendak sugih. Amun hidup hendak sugih, pasti ada usaha. Hari ini kita ada tapi berduit seumpamanya, tapi kita berusaha terus hendak jadi sugih. Awal berubah. Insya Allah kan? Allah ya Allah. Itu artinya ketentuan Allah Ta'ala bahari yang asalnya kita itu karena tapi banyak berduit, berkat kita berusaha jadi banyak
Betul? Artinya ketentuan Allah Ta'ala itu ada yang kawa diubah, ada yang kawa diubah. Itu adalah rukun iman. Daripada yang kita percaya, rukun iman yang berapa? Kapan? Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita namanya ketahuan TK ini tahu aja kalau berataan. Yang pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Barang aja huruf kenapa? Seingat. Iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada Rasul. Yang keempat, iman kepada kitab Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, nah ini, yang keenam, iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini qada dan qadar. Ini orang kampung tadi menyambat ada awak yang sudah mainan. Qadar-qadarnya Allah Ta'ala sudah aja. Qadar-qadarnya qadar tuh bahasa bulan konyol-konyol. Nah, artinya kita tuh keenam ini rancak aja sudah. Kita tuh tergawi cuma rancak ada merasai, rancak ada tak ingat akan, rancak ada terasa, ada terasa akan. Ya Allah, di dalam rukun iman yang keenam ini ada sebahagian yang meliputi 4 perkara yang mana Allah Ta'ala itu pasti sudah menentukan kesan kita. Dan ini kena awal diubah. 4 penting perkara yang Allah Ta'ala tentukan kena awal diubah. Apa aja itu? Apa aja? Penasaran ada? Atau bersambung ke episode semuanya yang berikutnya. Hanya pihak kita yang lalu kira-kira tapi ini aja. Nah, iman kepada Allah sudah. Sampai yang keenam, iman kepada qada dan qadarnya. Meliputi 4 perkara yang ada awal diubah. Artinya, 4 ini itu kalau Allah Ta'ala sudah menentukan kayak apa aja kita mau usahain kada kawan yang ubah. Nah, yang pertama masalah umur. Yang kedua masalah rizki. Yang ketiga masalah jodoh. Yang keempat masalah aral. 4. Anak dicatat ke bapak, saya kada bayar ke sana. Kalau aja anak mencatat panggilan dulu bayar. Ada bayar ada. Mau nyamui barangnya dapat bayar itu. Jadi 4 perkara tadi itu masuk ke dalam rukun iman yang keenam. Apa tadi? Yang pertama umur. Umur berarti kita kada dengan tamunya seapa umur kita. Yang mana umur ini Allah Ta'ala itu sudah menentukan dasar kita. Sipulan bin sipulan umurnya aku tentuakan ini. Contoh ulun Muhammad Taufik ya Allah Ta'ala aku beri umur 100 tahun. Ulun tahun umurnya berapa? 100 tahun misalnya. Diberi Allah Ta'ala umur 100 tahun. Lalu misalnya nih, dulak ulun hidup, terlawasan meninggal. Ya Allah, matiakan ulun umur 60. Kan aneh juga kalau kawalan nangga itu ditawar-tawar nangga itu. Ada kawal ditawar-tawar nangga itu. Tidak ada ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Apabila datang ajal seseorang, itu ada kawal dimajuakan sedetik pun, ada kawal dimundurkan sedetik pun. Ya tadi, ini karena umur itu berlawas beratan, ya kalau kita ini siapa yang akan hendak umur lawas ya Allah? Nah, jadi amalnya Allah Ta'ala menentukan umur itu sudah saat sekian. Kayak apa aja kita mau usahain, menghalang-halangi supaya kita panjang umur, supaya kada mati seitu, tatap umurnya seitu. Ya tadi 100. Kalau hendak misalnya pulang 101, awalah adakah? Ada kawah. Haji ini lawang ya sekira mereka Israel sudah masuk ya. Apa itu haji jadi makanya masuk. Itu masalah umur. Jadi kita itu kada kawa menanggung, kada kawa melihat, kada kawa mengetahui umur kita berapa.
Nah, jadi kita ini sebagai manusia yang Allah Ta'ala berikan umur kepada kita, apa kita nih? Persiapan nih? Kalau tiba-tiba datang yang mana umur itu sampai dah habis sudah datang, ada awal apa-apa lagi kan? Datang malaikat Israel, aku cabut nyawa kamu hari ini. Oh, sabar dulu Israel, kena dulu apa? Menuliskan nota hutang dulu. Jadi kayak hutang di warung, ada kawa. Kayak apa aja kita itu menawar, kakak ada kawa. Itulah namanya umur. Sampai sudah ajalnya di orang kampung kawalah, ada kawa. Tukang di dalam kitab Daqaiqul Akhbar di situ menceritakan Allah Ta'ala itu menciptakan sebuah pohon nang ganar. Nang dimana di pohon itu banyak mana berisi daun. Setiap sebuting daun ada naran manusia seekor. Nah, seekor. Jadi sebuting daun itu ada narannya seekor. Nah, Sajaratul Muntakin jawaban, lu ingat caranya? Jadi apabila di daun itu, nah daunnya hijau, artinya orang mengampun narannya masih panjang umurnya. Misalnya ulun Muhammad Taufik, tuh lu tidak tahu lagi kayak apa daun nang ada di pohon ulun nang benaran ulun tuh tidak tahu. Masih hijau kah? Masih hijau kah? Sudah kuning kah? Nah, tidak tahu tuh. Apabila daun yang hijau itu sudah menguning, imbah menguning mengering, gugur ke bawah, artinya datang ajal itu menghampiri ampunan tadi. Kayak apa kita? Tahu kan sudah? Kayak apa daun kita di sana? Tahu ya kalau? Kayaknya daunnya itu kadang-kadang bulu. Daunnya itu bisa aja hijau. Sekalinya nang ampunnya di dunia, Tuhan orang mah. Nah, ini orang Tuhan di dunia, daunnya di sana hijau. Artinya apa? Panjang lagi umur ampun orang tuh. Bisa aja di sini anum. Orang mah sekalinya di daunnya di sana kuning sudah. Artinya pernah sudah meninggal orang mah. Tinggal menghadapi waktu. Jadi setumat kok. Nah, artinya ada mesti nang Tuhan mati pada bukan mesti. Ini bisa ada nang mengambil nih nah kita aman. Kamu masih di mana ini? Dan tahu kita orang nang meninggal bisa aja lebih dulu daripada orang nang tua. Umur itu pada bau. Jadi apa? Kita mengambil iktibar daripada perkataan-perkataan para ulama. Ujar sidik, orang nambah isi umur, manfaatkanlah umur sebagus-bagusnya. Kita kada tahu, baik nang baik nang Tuhan. Apabila datang ajal kita, disitulah artinya amal kita habis. Dan mudah-mudahan kita baik-baik amal kita di dunia ini, mudah-mudahan meninggal husnul khotimah. Nah, itu masalah umur. Yang kedua tadi masalah rezeki. Ya kan, masalah rezeki tadi. Nah, masalah rezeki. Rezeki ini karena apa aja sudah rancak kita mendengar. Kalau rancak hari-hari kita menyebut rezeki, rancak kita ini hari-hari berdoa tentang rezeki saja. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa salam mu'ajjalan min ghairi nasbin wala ta'bin. Ya Allah, ulun minta rezeki nang banyak, nang halal, nang barokah, nang lakas, nang cepat, nang pokoknya segala macamnya. Handap barataannya orang nyaman jaga. Sekalian apa? Sembahyang kayak bulat. Nah, itu artinya rezeki itu kita tuh butuh setiap hari rezeki. Perlu rezeki. Mancak ya kalau omongnya pedagang ini gini aja. Amunnya rezeki orang tuh ada harapan juga. Takut sabarlah aja. Bujur mak pandirnya tuh nah. Amunnya sudah Allah Ta'ala menentukan rezeki itu lawan si ano, nah kayak apa aja caranya kada mungkin tak kawadah orang yang lain. Oh ya Allah Ta'ala hari ini ikan aku beri rezeki 10 juta. Amunnya Allah Ta'ala menentukan kayak itu, biar umpamanya sekampungan orang menghalangi supaya yang kada dapat 10 juta tuh ada tetap kedawa pasti sampai 10 juta tuh lawannya. Karena itu Allah Ta'ala tentukan. Ada kawan diubah, ubah. Nah, masalah rezeki itu artinya kenapa? Amunnya nang ada wadah kita hari ini sampai sudah wadah kita, artinya itu Allah Ta'ala takdirkan nang kita. Amunnya nang masih mengharap
nunggu menunggu itu kada pasti lagi ampun kita. Bisa jadi nah kita hadang ini ampun kurang sekalinya. Ya kalau rancak ya kalau begitu. Hadang sekalinya ampun kurang. Ini Allah Akbar. Contohnya nah, ini nang ulun alami seorang lah. Nang ulun tebar dari pengalaman ulun seorang. Ulun ini kan di Martapura nih, tinggal nih mengkos. Jadi ulun ini kada di kada serumah lawan abah nih, mengkos di Martapura. Tahu aja pian, makanan kos itu apa? Mie entalo, bahan mie karing. Makanan kos tuh. Jadi ulun ini imbah bulik sekolah memasak mie. Tuntung, membuat kemangkot, duduk menghadapi mie sudah nah. Hadapan mie sudah tinggal menyuap aja lagi. Takdirnya apa? Ada yang datang mengatuk pintu. Kali jadi menyuap mie tadi melapas dulu ke mie, datangi ke muka. Sekalinya nang datang nang mengatuk pintu, kalinya abah lawan mama datang ke kos. Datang ke kos abah lawan mama. Sekali datang ke kos, kalinya abah ini bocah pas masuk ke ulahakan pang mie ya abah. Ulahakan mie ya abah. Ingat banget tuh, hanya aja mau kejadiannya. Ulahakan mie ya abah. Ulun ini hanya mbah mantuk mau ulah mie. Jadi ulun koler memasak lagi mie nang ulun hadapi tadi sudah ulun julung lawan abah. Artinya apa? Rizki yang di hadapan kita sudah tinggal nahantuk aja lagi tak urang. Tapak kalah. Cong lah aja cong. Artinya apaan? Rizki yang di hadapan ini sekalinya ampun kuitan nang datang. Padahal yang dulu tinggal mengulir aja lagi. Jadi di situ ulun memikirkan bujur bang nih, ujar panggilan guru rajin, amun nyalain rezeki ikam nang naik, kayak apa aja ikam mau usahain, terus sembeli ikam menyasar di tatap tuh dapat. Amun nyala rezeki ikam di sini, ikam dia duduk di rumah ada, datang rezeki ikam tuh, nah itu baru di sini rezeki ikam nang bujuran. Artinya apa? Artinya kita itu memikirkan dunia ini sekedarnya aja. Rezeki yang datang wadah kita syukuri alhamdulillah. Nang kan datang wadah kita jangan terlalu kita harap-harapakan kalau bina ampun orang. Jadi kan kita kan sakit hati kenapa kita dapat tuh. Ingat ini kalinya takdir Allah Taala juga. Ada juga ya tenang juga hati ini ini. Tadi jadi makan misalnya tadi makan mie jadi lapar. Datang itu kalinya. Itu tadi masalah rezeki. Yang ketiga yaitu masalah jodoh. Amanya masalah jodohnya lo yakin aja sudah berataan buat pian di sini. Berataan udah lebih pengalaman daripada ulun ya Allah. Jadi nang memadahan ini belum lagi kayaknya. Allah Akbar. Arti jodoh itu kan artinya sesuatu yang Allah tentukan, gasan menjadi misalnya jadi pasangan hidup kita. Ujar Allah Ta'ala, ikam aku takbirakan dari alam ruh sudah sebelum lahir ke dunia, jodoh ikam si anu. Apa tuh? Di alam ruh sudah Allah Ta'ala takbirakan jodoh ikam si anu. Sekali di dunia lain yang itu waktu pacaran. Waktu pacaran sampai bertunangan. Ini bertunangan lah masih sampai bertunangan. Sampai bertunangan misalnya lawan si itu. Tetapi ujar Allah Ta'ala ikam jodohnya lain ini. Padahal bertunangan sudah. Sekalinya apakah bisa aja lakiannya kena meninggal atau bisa aja lakiannya ini kada jadi kawin orang dinginnya tadi. Sekalinya datang lakian yang kedua yang ini datang mengawini dinginnya tadi. Itulah jodoh nang Allah Ta'ala takdirakan. Artinya apa? Diusahain loh, tatap bisa rumput. Ini diusahain. Amunnya nang kayak itu ya pada usahaan lagi ya. Biar ini ya rezeki datang sorangan gini ya Allah. Kada usah lagi mau buka toko, kada usah lagi ke pasar. Pintar banget ini. Artinya kita itu ikhtiar tetap jalan tawakal Allah Ta'ala baping itu
sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nya ada dua. Orang tuh golongannya misalnya qadariyah. Orang yang golongannya qadariyah ini nya takdir Allah Taala kok. Hari ini ujar Allah Taala. Ujarnya nih. Hari ini amunnya aku diberi Allah Taala makan aku hari ini. Amunnya aku hari ini diberi Allah Taala duit kamu hari ini. Takdir Allah Taala itu sudah aja. Nah, itu bukan qadariyah namanya, qadariyah. Artinya ini tuh takdir wala ada usahanya. Jadi akunnya kan kelaparan kada makan daripada berusaha. Itu bukan qadariyah tuh. Artinya amunnya kada datang ke situnya kada akan mencari. Jadi kalau bahaya benar ini. Awan pun dia bagawi bisa Allah Taala itu memberi rezeki lawan aku. Boleh kelas saluran jadi saya memateri. Nah, itu salah satunya tuh. Artinya qadariyah. Ada mengikutinya arti ikhtiar, arti berusaha tuh ada hakun. Menghadang lubang tadi bukan qadariyah tuh. Ada pula namanya buahnya rojaiyah. Buah rojaiyah ini apa? Rojaiyah itu artinya mengharap-harap. Orangnya itu berharap aja, mudah-mudahan hari ini Allah Taala memberi aku nasi makan. Mudah-mudahan Allah Taala aku memasukkan aku ke surga. Orang masih meriam pada. Berharap parah itu rojaiyah. Tersalah lah gitu, tersalah cekopnya. Artinya itu balapas tangan. Artinya tuh, apa kalau Allah Taala menentukan salah aja dia bujur bang itu. Tetapi nang bujur itu tetap ada usaha. Dan diambil rating aku. Tidak usahanya. Ada usahanya hendak sudi tapi tidak apa pegawai. Apa tuh? Ada dana apa? Ayo kalau ada pecahan dapat apa? Nah itu tadi apa? Masalah rezeki. Masalah jodoh tadi lah ngomongnya. Masalah jodoh. Yang keempat aral. Aral ini contohnya. Buhan pian nena hendak pulang umroh sudah. Hendak pulang umroh, mudahan kita pulang umroh beratan. Hendak pulang umroh, menyetor sudah ke travel sudah. Duitnya oke, sudah sanggup ada. Baju di dalam tas sudah. Tinggal isuk lagi hendak pulang sudah. Malam ini lagi menghadap keberangkatan. Hati sudah dekuk. Akhirnya Pak sabar lagi sudah hendak pulang ke tanah suci, hendak pulang umroh. Sekalinya datang aral, yang namanya aral, yang sudah Allah Taala takdirkan malam itu sekalinya orangnya satruk. Satruk apa? Isuk hendak pulang, karena satruk, awal dah pulang. Kadang kawa sakit hati. Nah, apa sekalinya itulah aral Allah Taala menghentikan kehendak hambanya dengan kejadian yang Allah Taala tentukan. Itu bang tadi aral. Jadi amunnya kita tahu nih sudah aral ini datangnya dari Allah Taala juga. Kita tuh insya Allah ikhlas saja. Oh aku ini digalingkan Allah Taala nih aral Allah Taala juga bang. Qadar dan qadarnya Allah Taala juga bang. Insya Allah amunnya aku ikhlas ada aja yang Allah Taala menggantikan, ada aja berataan yang Allah Taala jadikan tuh ada hikmahnya. Itu aral tuh sama kayak masalah jodoh tadi. Bilang kayak apa aja menyasar sudah anggapannya nih lakian menyasar binian. Menyasar binian tuh kayak apa aja sudah diusahai. Amunnya Allah Taala menjadikan aral baginya ada pacangan jadi. Itu masuk dalam rukun iman yang keenam. Aralnya duitnya ada cukup. Biniannya ada, artinya duitnya ada cukup. Atau bisa juga nikahnya ada mengawinkan. Jadi kita itu beriman dengan menggunakan rukun iman yang keenam yaitu qada dan qadar. Rukun iman yang pertama, rukun iman kepada Allah, sudah ya Allah. Iman kepada Nabi Muhammad, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Jadi apanya kita ingat ini apa aja yang terjadi lawan kita hari ini. Contohnya kayak ini terlambat tentang insya Allah kita tuh ikhlas
dalam hati itu menggerutu, sakit hati dan segala macamnya. Itu insya Allah ada lagi. Amun kita mengatakan ini datangnya dari Allah. Karena amunnya bukan sufi lah. Amunnya bukan sufi itu ini memandang apa saja yang datang dari Allah itu baik. Padahal garing, baiklah. Amunnya menurut kita ada baik kok yang kalau garing ini. Tetapi amunnya bukan sufi memandang garing ini baik. Kenapa jadi baik? Datangnya dari Allah Ta'ala. Masya Allah, mudah-mudahan kita ikhlas berataan. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah Ta'ala menjadi hamba-hamba yang ikhlas dengan qada dan qadarnya sendiri di dunia dan akhirat. Nah, mungkin itu aja yang mau disampaikan. Salah khilafnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita dimatikan Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah berkat Rasulullah, berkat para wali Allah, dan mudah-mudahan kita diampuni segala dosa, dijauhkan daripada segala mara bahaya, dan dipanjangkan umur kita, dan dimudahkan segala urusan kita min umuri dunya wal umuril akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai menelpon lokasi turun disiapkan tim dilanggar, kemudian kalau abad kan abad makanya mobil ini mulai rumah kesini, urut mulai veteran kesini, ada urut sampai iya alhamdulillah. Muhammad Taufik ini anak ulun pertama. Ini kuliah di Mahat Ali di Marapula di bawah pimpinan Yarham Abang Guru Hakim, anak dari Guru Salman Jalil. Jadi Muhammad Taufik ini diberi izin untuk berceramah sudah. Jadi ingat mengambil jurusan kuliah fikih usul, fikih dan usulnya tahun berapa? Tahun ini setahun kuliah, jadi 2 tahun lagi.